Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman, NPM 204220231. Pertemuan ketiga kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kurikulum 2013. Menurut Supriyono mengatakan bahwa kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan untuk kehidupan mereka saat ini dan masa depan. Kemudian menurut Suhaimi et al. Mengatakan bahwa kurikulum 2013 mengembangkan peserta didik yang loyal, produktif, kreatif, inovatif, emosional, dan dibekali keterampilan pribadi untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Menurut Walidi dan Hasan mengatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian sini saya akan memberikan kesimpulan dari menurut beberapa ahli tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk mengembangkan pengalaman belajar dan motivasi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang dapat mengajak siswa agar berpikir kritis dengan teori serta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya. Kemudian di sini ada kebutuhan pembelajaran IPS kurikulum 2013. Menurut Nugroho et al. Mengatakan bahwa kebutuhan pembelajaran IPS SD kurikulum 2013 terdapat beberapa kebutuhan penting pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang tepat. Kurikulum 2013 mensyaratkan penggunaan pendekatan pembelajaran sebagai berikut: mengembangkan keterampilan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap siswa. Kemudian yang kedua, pemahaman guru tentang terpadu pembelajaran. Guru harus mempunyai pemahaman konsep yang komprehensif agar dapat melaksanakan pembelajaran terpadu dengan tepat. Yang ketiga, keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Salah satu kendala pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah terbatasnya keterampilan dan keterampilan mengajar guru. Dan yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang tepat. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran media pembelajaran IPS multikultural masih terbatas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kurikulum Merdeka. Menurut Ramadhani et al. Mengatakan bahwa kurikulum Merdeka adalah program yang mencakup berbagai pelajaran yang digunakan suatu lembaga pendidikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian menurut Gusti et al., kurikulum Merdeka berarti kebebasan belajar dan suasana di mana siswa tidak merasa terkekang atau terbebani, meningkatkan kenikmatan belajar, kemampuan mencari informasi, mengeksplorasi kemungkinan sendiri, dan mengekspresikan diri dengan antusias. Dan menurut Zid dan Hatimah mengatakan bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran kurikuler yang beragam dan kontennya lebih dioptimalkan untuk memastikan siswa memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kemampuannya. Jadi kesimpulan dari menurut beberapa ahli tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka adalah suatu dokumen lengkap yang memuat isi yang berkaitan dengan rencana, tujuan, dan hasil pembelajaran yang akan diajarkan, strategi atau pendekatan yang diterapkan, dan evaluasi yang selanjutnya dilakukan. Aspek implementasi atau pelaksanaan mengacu pada pelaksanaan pada saat kurikulum diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada kebutuhan pembelajaran kurikulum Merdeka.
Menurut Zid dan Hotimah mengatakan bahwa kebutuhan pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS memerlukan beberapa hal, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran IPS harus mampu memberikan ruang bagi siswa untuk berinovasi, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Strategi pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, metode pembelajaran yang menarik. Pelajaran IPS seringkali dianggap membosankan karena hanya soal hafalan. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang tepat. Keberhasilan pendidikan IPS juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Guru dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS menjadi benar-benar nyata atau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.